Ya, selamat malam karena ini malam no, kau ini boleh malam toh. Kok agak berbeda orang ini karena biasa di studio, sekarang orang main lebih luas, lebih luasa. Jadi selamat datang di Tomine Esa Project Podcast dan yang ada Dela di sini cuma kita dengan Edgar, calon petani sukses yang dia pe kebun mungkin sementara apa? Orang tahu tuh oras ujang sekarang tuh, oras ujang, terus kasih dia berkebun, kong tadi, kemarin Kang, Iya, kemarin kan hujan deras toh. iya, Tondano sekarang lagi dilanda dengan curah hujan yang sangat lebat, kong danau Tondano lagi meluap, DP Gobong no satu, lagi, kita ada dengan Edgar, tentunya ada narasumber, ini ya sembarang ini. Tapi satu kelas warna tuh. Senior. Iya, iya. Jadi orang mungkin teman-teman sudah dengar di sosmed atau dimanapun tentang tribute to Likri. Tribute to Jadi apa itu kita pun nak tahu, kita awam dengan Edgar tahu. Orang cerita tahu kan? Orang cerita ini malam. Ada orang pe senior, orang pe om, orang pe bapak atau orang pe Orang pe pe kakak juga, Ya, orang pe kakak. Iya, orang senior. Mungkin mohon izin kakak-kakak, om-om untuk perkenalkan dulu nama siapa ataupun sedikit tentang latar belakang Kang. Melji dulu, mau kenalan duluan. Baik, Ya, silakan. kita pe nama Meldi. Oh iya. Salah satu dari beberapa orang yang tergabung dalam panitia Tribute to Likri ini. Tribute to Likri. Eh, kita orang Tondano, Oh sama re. tinggal juga di Tondano. Tondano. Nah, orang beberapa orang yang kebetulan kita latar belakang adalah pegiat olahraga air Oh, begitu olahraga ya. yang beberapa kali berkegiatan di Danau Tondano termasuk di Pulau Likri. Dan mendapati kenyataan bahwa ternyata Pulau Likri itu butuh sentuhan Ya. dengan kegiatan-kegiatan baku dapa yang tamang-tamang yang ternyata punya visi yang sama. Orang berusaha, orang baku dapa dan terciptalah ide untuk apa yang orang boleh bikin for Likri. Oke. Jadi karena kita pelaku olahraga air, jadi ya baku dapa yang tamang-tamang mungkin yang punya jiwa yang sama, maka inilah orang sekarang. Kak Mel domisili di mana tuh? Kita di Tondano, Tondano di di Walintawan bawah situ. Oh, Walton Kang. Iya. Dengan Kak Mel P rekan, Iya. partner. Ini partner. Oke, ya perkenalan kita nama Fari Paat. Kita Fari. sekarang ini aktivitasnya chef. Wih, Ya, pikirannya chef. pantasan keselapar ini. Aromanya makin Iya, memang kita pikirannya chef. Jadi sekarang ini lagi in charge di Novotel Manado, eksekutif chef di sana. Wow, internasional ini ya. Ya, terus tadi Bro Meldi sudah bilang memang orang kita juga penggiat olahraga air gitu. Oh iya, oh Salah satu kita masuk di Tondano, kita masuk di Tondano Pedal Club. Orang ada klub di sendiri Pedal untuk ya, Tondano Pedal Club. Tondano Pedal Club. Terus kita juga ada terlibat di Sulut ya, di Manado kita juga ada kayak, terus stand up pedal, SUP Indonesia itu terlibat di situ. Nah, orang memang sering beraktivitas di danau ini. Nah, beberapa kali orang kunjungi Likri, memang amenitasnya masih kurang. Terus kita ada beberapa masukan dari pengunjung, turis begitu, kalau bisa ditingkatkan. Nah, orang berinisiatif ini untuk mencoba dengan komunitas-komunitas ini untuk kerjasama, untuk kalau bisa memperbaiki yang melengkapi unitas yang ada di sana gitu. Nah, latar belakang event ini sebenarnya itu. Kita tribute to Likri, artinya kita mau kasih tribut nih buat Likri ini, apa yang kita bisa buat di sana. iya. Terutama ya anak-anak Minahasa lah yang saya hidup sini, yang kalau kita lihat kita dekat dengan air tuh, terus olahraga dayung tuh makin berkurang di sini. Kalau orang main ke danau tuh jarang lagi ada yang dayung-dayung. Sekarang tinggal kali tinting. Harusnya ada wadah semua kan. Iya. Ada wadah turun danau peluas kan. Harusnya manfaatkan kan. Iya. Nah, itu juga salah satu yang kita ini olahraga dayung ini kemarin kita baru dapat perunggu di PON yang kemarin di Aceh. Ya, salah satu atlet Sulu tuh dapat perunggu. Jadi kita salah juga event ini untuk motivasi generasi muda di sini untuk balik lagi ke orang Perut. Orang akarnya itu orang air. Tondano tuh orang air, dayung. Jadi
Mudah-mudahan dengan event ini ada ada tensi dari masyarakat khususnya generasi muda untuk sekali melestarikan orang pulau ini yang ada di Negeri, salah satu ikon yang ada di Danau Tondano. Iya. Dan membantu masyarakat atau pemerintah di sini untuk isu-isu yang ada sekarang ini. Salah satu orang tahu itu sampah dan mungkin karena kurangnya atensi di situ yang akibat adanya beberapa isu yang sekarang yang tadi ada banjir dan segala macam. Iya. Mudah-mudahan dengan ini atensi kita lebih ke pemerhati lingkungan di sini untuk lebih atensi lagi, mensupport dengan generasi muda. Iya. Jadi torang ini syuting ini torang pe teman-teman saudara-saudara sementara banjir ke sini. Iya. Banjir di Tolor, iya. Di Tolor, Kiniar. anu merut ya. Mar, kita sebenarnya ngana hobi olahraga apa hobi? Nanya olahraga dia. Iya. Itu boleh coba dengan olahraga air. Kalau dulu basket Wih, basket ya. dengan bola kaki. Sih. Kita suka mau tes olahraga air, mal kita Boleh, minta boleh. tobo. Nah ini satu lagi nanti orang di acara itu tanggal 31 itu ada coaching klinik untuk olahraga air. Nanti iya. ada ekspor-ekspornya Jadi siapa juga yang orang di sini. tertarik mau Benar. Iya. tentang dunia olahraga air boleh mau belajar di situ. Boleh, Bang. boleh. Nanti orang ada kayak, ada stand up paddle sama ada pecraft ya. Pecraft sama Jadi Kayak, stand up paddle sama pecraft. pecraft. dan rafting juga ada nanti. Rafting juga ada. Itu bagaimana gitu? Perahu karet kalau yang Iya, kayak. nah, itu. Iya, Jadi kan. ada 4 jenis olahraga air yang bisa orang Aplikasikan di sini. aplikasikan di sini. Oh iya Kang. Iya. Nanti di acara tanggal 31 itu ada coaching kliniknya. Jadi terbuka untuk umum, siapa yang mau belajar tentang Siapa mau tes? olahraga air, boleh. Itu mau tes mertenta botol. Kalau Enggak masalah. kalau tahun lalu kan kalau nggak salah di Danau Tondano pernah bikin event Iya. yang internasional itu yang pakai speed itu. Terus ada surfing Kang itu. Ya, Iya. surfboard, wakeboard. Oh itu dia bilang. Oh enggak, itu beda. Kalau itu beda, Kalau itu beda. Kalau orangnya enggak main di situ. Ya, itu lebih ke apa ya? Kalau orang bilang bukan event itu nggak bagus. Bagus event, tapi untuk jangkauan masyarakat kalau orang lihat lebih ke yang sekarang ini. Jadi lebih ke manual dan Lebih terjangkau. terjangkau. Itu Manpower bagus Itu ya. lebih ke atlet toh Kang. Benar. Itu kalau untuk itu memang expense-nya untuk itu kan lebih besar. Kan? Lebih besar, Jadi orang berusaha untuk mulai apa yang ada di dulu. Yang expense-nya nggak terlalu tinggi untuk olahraga. Nah itu juga memang long term ya. Kalau orang ini mau angkat lagi yang terang tujuan ini untuk angkat lagi topik budaya di sini, dayung. Iya Kang. Kembali lagi orang air kan. Orang air, iya. Orang air tuh Supaya tidak identik hilang dengan identitas, dayung. Kang. Benar. Kalau orang semua hilang tanpa identitas itu berarti langsung hilang. Terus bukan bisa bilang orang Tondano lagi sekarang kan? Yang kita minta batobo, malu kita, sorry. Minta batobo. Kalau ada orang nanya orang mana orang Tondano, artinya apa itu? Orang air. Nah, air jago renang berarti kan? Di air berarti master di air. Tapi kalau sudah bisa dayung, sudah bisa berenang, orang identitas hilang sebenarnya. Yuk, kalau kan kita ada lihat di postingan-postingan tanggal 31. Iya, tanggal 31 itu ada apa itu? Tanggal 31 mungkin. Ini sebenarnya Hari apa itu tanggal 31? Hari Sabtu kan? hari Sabtu, tanggal 31. Ini multi komunitas, oke? Jadi semua komunitas banyak. Komunitas ada. Penggagasnya itu Indonesian Chef Association, orang chef di Indonesian BPD Sulut. Ada asosiasi nasional BPD Sulut, terus ada Asbar, asosiasi bartender Sulut, baru ada Akal Posok. Ini komunitas yang ada di Desa Tandengan. Apa itu chef yang terakhir? Akal Posok. Akal Posok. Dia itu yang mengolah Pulau Likri ini. Yang mengolah Pulau Rik. Iya. Jadi dia orang LSM di sana yang ditunjuk untuk mengolah di Desa Tandengan. Jadi orang tiga ini yang memprakarsai untuk event ini. Gitu. DP Tampah? Di sana di Tandengan. Di Tandengan. Oh, enggak, tempatnya di sini. bikin Venue-nya di sini. Oke. Orang ini di lapangan Samratulangi. Iya, lapangannya sama Tulangi. Jadi acara pembukaannya apa eventnya berjalan di sini. Perjalanannya di sini. Jadi dari pembukaan sampai tutup di sini. Nah, konten acaranya itu nanti ada dari kuliner. Kuliner itu ada kita ada buka-buka booth dari chef-chef hotel di Manado, ada juga dari sini, dari Minahasa. Dia jual-jual produk nanti untuk hasilnya disumbangkan ke Pulau Likri. Wow. Oh, jadi begitu dia bilang. Jadi di sini akan mau Penuh, iya. penuh Jadi, booth-booth.
Di sini sih lebih ke stage Oh, sini. lebih Jadi karena ke lihat Stage-nya yang ini ya. benar, yang di booking tribun ini. demo. Tribun itu apa ini bilang? Boleh dikatakan tribun. Tribun Lebih nggak stage lah. Sini Kang. Jadi full akan semua ada booth-booth Ada. dari safe. boleh. Safe hotel. Terus ada apa tadi? Bartender tadi. Bartender. bartender juggling. DP Oh, hasil. juggling. Iya. DP hasil for Pulau Likri. Pulau Likri. Tribut penggalangan dana. Penggalangan Jadi dana. itu Ya tribut, charity event lah penggalangan. seperti itu. Charity event. Nah, orang tuh disupport sama itulah Bro Meldi dari Asosiasi Olahraga Air, Iyo Kang. Oh, terus dari seni juga ada seni juga. seni. Ya ada seni budaya yang ada di sini. Komunitas olahraga yang lain juga ada yang support orang. Jadi multi komunitas. Iya, jadi orang komunitas di ya sini. Kang. Nah, tadi kan Kak sempat bilang untuk ada coaching klinik untuk olahraga air. Nah, itu venue-nya di mana dan kapan dia itu DP DP coaching klinik. Ah, sama di hari yang Di sama. hari yang sama. Oh, di hari sama di Di hari tempat yang ini. sama. Ya, jadi kita runningnya tuh dari jam 7 pagi ya. Dari Jam 7 pagi semulai. itu Jam 7 pagi so mulai. dengan mulai. olahraga. Terus nanti ada atraksi bersih-bersih sungai di pinggir sini dengan Oh iya penting itu. Ya. Memang urgent sekarang kan di Iya. Tondano. Senang-senang Pepkat itu. orang harapnya itu semua terlibat tuh di situ untuk Harus, bersih air, harus. Jadi bersih sungai lah. Gitu. Pada saat Ica dan Asbar dan Akal Posok Squad itu menginisiasi nih acara ini disambut oleh berbagai macam komunitas di Kota Tondano dan sekitarnya yang memang mungkin melihat bahwa oh ini kegiatan yang positif yang bisa dorang kasih sumbang tenaga juga untuk kegiatan ini. Jadi maka muncullah beberapa komunitas olahraga misalnya. Bahkan ada olahraga air, ada seni, ada budaya. Jadi nanti di acara itu akan diisi oleh penampilan-penampilan dari berbagai komunitas itu gitu. Yang secara sukarela mau memberi diri untuk mau sumbang di event satu hari itu. Selama ini kita nggak tahu ada komunitas-komunitas olahraga air begitu. Mungkin nanti kita lihat di hari Sabtu Kang. Jadi dari jam 7 pagi. 7 pagi. Jam 8 sebelum tidur kan ya? Hari Jumatan. Simpang tenaga, soalnya mau main air. Mungkin penak tuh kan, kita kok morning person sekali kita be orang. Yang anam so bangun tuh orang. Iya kan. Baik Liga Champions final itu hari Minggu pagi. Betul itu. Karena memang orang semesti ada generasi sekarang orang lihat lebih ke generasi yang late ya. Nah ini iya. makanya kalau untuk olahraga dan aktivitas air ini memang rekomendasikan itu kalau bisa ada kalau orang ada 5 AM club. Jadi jam-jam 5 orang harus bangun. Jadi kalau orang bangun jam 5 artinya orang mesti tidur lebih cepat. Ya, impact-nya tentu yang lebih sehat tuh yang bangun pagi tuh. Nah, Bangun pagi lebih sehat. benar. Terompe kendala sekarang lihat HP. Nah benar. So aktivitas outdoor semakin kurang. Iya kan, sekarang mager-mager cuma di kamar gar. Waktu lebih panjang, orang kegiatan lebih banyak orang boleh mau baking kalau bangun lebih pagi. Bangun lebih pagi gitu. Kalau petani tahu sekali kok ini. Iya. Nah Kak, kita mau tanya, mungkin sebelum jauh lebih dalam, kan baking kegiatan ini tribute to Likri. Kenapa sampai harus Pulau Likri? Nah, apakah itu ada hubungan emosional mungkin atau ada pengalaman apa di sana sampai mau mengangkat Pulau Likri? Sedangkan orang tahu selama ini kan kita boleh katakan Pulau Likri terbengkalai. Ya. So kotor lalu tuh, rumput so panjang, tuh bangunan di situ sampah so. Orang-orang yang pasti ke sana cuma bawa sampahnya, bawa pulang sampai sampah, bawa bersih. Mungkin ceritakan sedikit Kak. Silakan. Orang ada visi beda-beda kok ini. Ya. Oh iya. Untuk Pulau Likri point of view-nya beda-beda nih. Ting tujuan sama. Tujuan sama betul. Jadi pada prinsipnya orang pelaku olahraga ini, pelaku olahraga air yang tergabung dengan yang memprakarsai ini acara ini mempunyai tujuan lebih umum itu ke pengembangan wisata karena bukan tidak mungkin orang pelaku olahraga air ini akan terlibat juga dengan pengembangan wisata olahraga air misalnya. Secara umum sebenarnya pengembangan daerah Minahasa di mana orang punya danau venue yang bagus untuk olahraga air itu orang punya sebenarnya Danau Tondano dan kebetulan Likri adalah satu nama yang unik di mana ada pulau kecil di tengah-tengah danau itu orang pikir bisa menjadi ikon untuk mengangkat Danau Tondano.
Nah, makanya orang sepakat untuk jadikan Pulau Likri itu sebagai ikon wisata Danau Tondano. Dan memang di beberapa kegiatan orang mengunjungi Likri sama dengan Bro bilang tadi memang DP nyata urus, nyata Iya, betul. terbengkalai. Tapi kemudian setelah baku dapat dengan tamang-tamang tandengan akamsi di sana, orang ternyata punya satu visi dan semangat yang sama. Nah, join forces lah orang dan lahirlah ide untuk bikin kegiatan seperti ini. Itu sih sebenarnya yang bikin orang bikin tuh. Likri itu termasuk di Tandengan kan sebenarnya? Tandengan. Ya, secara administratif dia di Desa Tandengan. Secara administratif. Iya, kau ini mesti bersih kaget ada dayung-dayung ini, pampers. Iya. Penting sekali tuh kebersihan iya. Kalau dari Kak sendiri, Kalau kita sih karena kita orang hospitality ya, hospitality itu kita memang putra daerah di sini. yes. Kalau bilang tadi ada emotional attachment sama pulau ini, memang kita dibesarkan di sini tuh, jadi kita juga ada beberapa tempat orang bantu untuk kembangkan, terutama di daerah pesisir di Manado sana ada beberapa tempat bantu kembangkan. Nah kita ngelihat image Tondano ini, orang semakin lama semakin tertinggal dengan itu. Nah, penting ini Gar. Nah ini Tersinggung sih tuh. harusnya tersinggung sih. Iya, bagus tuh Karena kalau kenyataannya tersinggung, memang tersinggung. begitu, kan? Iya, kalau orang yang tua-tua tinggal kompor istilahnya, tinggal kompor yang muda-muda nih ayo Pematik dong. ya? Betul. Pematik. Ayo bangkit iya, pematik. Triggernya ada. Trigger yes. Nah, hospitality itu orang memang perlu destinasi-destinasi baru oke, untuk nambah yang sudah ada sekarang. Oke, kita lihat sekarang ini, oke kita ada Bunaken, kita ada tempat-tempat lain yang orang so tahu, Iya kalau Bunak. so terlalu mainstream ya. Orang ini untuk di hospitality ini, tourism ini, orang mau kalau orang lihat sekarang untuk generasi muda ini, mereka selalu mau yang hal yang baru, tempat yang baru, aktivitas yang baru tuh. Jadi salah satu tujuan itu orang mau angkat Pulau Likri ini untuk jadi salah satu destinasi yang baru, terutama di Minahasa. Oke. Dan cuma caranya yaitu yang tadi sampaikan, amenitas itu mesti dikembangkan. Paling enggak, ekspektasi orang belum terlalu harus jadi seperti tempat-tempat kayak di Bali atau apa, paling enggak orang mulai. Semulai. Ya, Itu yang paling penting. dasar. Kalau masalah ide, Iya kan. banyak sekali orang punya ide. Di tempat tidur pun orang boleh berpikir banyak sekali. Marto mau memulai baking. itu, Ya. mau melangkah itu. Bangun pagi itu. Mau baking. Kan Danau Tondano siapa tuh yang tahu tuh begitu. Betul. Orang punya aset, Iya, orang Danau punya aset Tondano. alam sukase. Tadi aku tuh memanfaatkan itu ada olahraga. Seharusnya orang anak-anak muda ini bukan jadi pemain bola. Jadi apa nih Ayo. olahraga tuh, iya. Kok kalau itu dari hobi atau apa? Ini sebagaimana besar Danau Tondano punya orang memanfaatkan di bidang ekonomi. Kalau kita bilang kontribusinya ya, kalau kita lihat sekarang ini, balik lagi kayak kontribusi danau ini sebenarnya banyak ke orang. Ya, dari ekonominya itu orang, kalau orang lihat di Sulawesi Utara, kita karena di kuliner, ya, produksi ikan, kalau orang lihat ikan kayak nilah yang atau mujair yang dari situ paling bagus. Mujair enak sekali. Nah, ya, kalau orang mau lihat, ada beberapa produksi dari Gorontalo, dari Pulau Mongondo, dari daerah Minut, ya kualitas ikan di sini lebih bagus karena dia danau. Danau Tondano ini kan. Benar. Sirkulasi airnya lebih Sirkulasi bersih. air, terus diet ikannya itu sendiri mempengaruhi kualitas ikan, tuh. Beda dengan Karamba kan? Benar. Beda kan? Keramba. Karamba-karamba yang di luar Tondano. Talaga. Talaga. Jadi Talaga. dia, iya. Karena kan kalau talaga dia sirkulasi airnya kurang bagus tuh, dan makanan natural ikan itu sendiri beda. Ya betul. Itu mempengaruhi. Satu itu. Terus kedua kalau lihat Danau Tondano ini bagus karena dari kita karena penggemar air kayak itu, untuk safety-nya itu sendiri untuk bermain di danau itu relatif aman ya. Jauh lebih aman. Jauh lebih Oh, aman. iya, Kang. Karena Iya kalau kan. orang bermain di laut resikonya lebih tinggi tuh. Itu salah satu karena itu kalau orang berolahraga beraktivitas luar orang juga mesti pikirin DP safety. Nah, untuk men-track ke wisatawan itu orang mesti pastiin ke mereka olahraga ini aman. Nah kalau orang nggak bisa garansi ini tempat ini aman, susah untuk track orang. Ya. Siapa lebih aman di danau, Chef, daripada di Karena kalau danau itu ombak, terus arusnya itu masih air bisa bergerak, terukur lah, iya. Wah, Dibandingkan dengan laut. Ya. Laut laut bagus, tapi lebih ke profesional kalau yang main-main di open water begitu. Karena resikonya hanyut, gelombang dan semua itu. Kalau laut di danau itu kita bisa kontrol.
lebih aman kan? Lebih Iya, aman lebih untuk beraktivitas. Kira-kira begitu. Orang harapkan jadi nonton danau ini, kalau kan danau yang ada di Indonesia kan Danau Toba tuh kita Danau Toba. Danau Toba. Mungkin boleh jadi begitu kan pariwisata. Jadi gitu. objek pariwisata sentral Iya. for Kota Tondano Harusnya sih sendiri, bisa. Kang. Ya, harusnya bisa. Sama dengan saya bilang tadi ikan enak-enak Benar. gitu. Jadi dampak ekonominya untuk Danau Tondano ini ternyata besar. Mm-mm. Dari Besar sekali. sektor pangan, toh, Mm-mm. DP Mujair, Mujair. DP perikanan, boleh pariwisata, toh, Pariwisata. yang sama dengan ini, boleh jadi objek pariwisata kan? Iya. Dan orang tahu kalau objek ada satu objek pariwisata di situ, objek wisata di situ, pasti impactnya ke masyarakat keliling Tondano sini itu kayak Iya Kang. UMKM, dan semuanya itu pasti hidup semua tuh. Apalagi kuliner ya. Orang kalau kesini pasti cari makanan di sini kan. Nah mungkin orang sekarang mungkin kesini datang pasir kemarin sini terus balik lagi dinernya di hotel atau stay-nya di hotel. Oh iya Kang. Dengan meningkatnya kunjungan ke sini pasti ada investor yang ini hari ini udah mulai berkembang, udah mulai rame. Yang mudah-mudahan ada investor yang bisa bangun hotel. Bisa menarik investor masuk kan? Benar. Terus bisa tarik tenaga kerja kan dari sini tuh. Yang lebih kalau kita lihat usaha pengusaha ini lebih tertarik kalau karyawannya itu satu daerah, satu cost-nya itu lebih rendah. Iya. Dan manfaatin masyarakat lokal yang lebih paham daerahnya itu sendiri. Nah, kita mungkin mau tanya sedikit. Ini kan kakak-kakak berdua ini bangun ini sejauh ini dan tribut to Pulau Likri. Paling banyak hal-hal yang dapat dikatakan sulit yang mungkin Kak berbagi sedikit Kak pengalaman sejauh ini sampai titik ini hari ini malam ini, apa tuh kendala selama ini bangun ini for event ini? Coba, Bro Mel Orang kan tahu pasti kan tetap Orang banyak sambil minum. Iya. Siap. Thank you. paling memang banyak pro dan kontra tuh. Oh pasti. Salah satu tujuan orang baking event ini adalah juga untuk menggugah awareness masyarakat luas tentang Iya kan. pentingnya Kesadaran. pariwisata dan juga pentingnya pengembangan destinasi wisata. Iya. Makanya kenapa orang pakai nama Tribut to Likri, karena harapannya masyarakat akan lebih tahu bahwa oh iya ada Pulau Likri kok. Kalau orang tahu ada Pulau Likri, malah orang tahu dulunya, kusu-kusu semua, rumpu semua yang boleh pegangan. Ternyata Pulau Likri itu indah. Jadi salah satu dari tujuan orang menggugah awareness masyarakat di orang bikin di event crowd gathering di tempat yang memang tempat ramai ini. Harapannya makin banyak audiens yang akan lebih aware bahwa Pulau Likri itu indah. Orang mesti pergi sana. Atau orang mesti bilang ke orang-orang luar bahwa mau nih mesti datang di Danau Tondano, apalagi di Likri misalnya seperti itu. Salah satu tujuannya itu menggugah awareness masyarakat tentang destinasi atau pariwisata di Kita Danau sendiri kan belum pernah pilih Likri, nggak pernah. Nah itu orang dua contoh-contoh ini. Nah ini lewat diskusi malam ini kan membuat orang awareness untuk ya itu bukan Likri lebih tinggi. Tapi kemudian setelah orang beraktivitas di sana kan ternyata orang temui kenyataan bahwa ini kurang layak. Mungkin apa yang orang bisa bantu ya seperti inilah makanya tercipta nih event seperti ini begitu. Dukungan pemerintah sejauh mana untuk Pemerintah sih sejauh ini dengan adanya event ini ya sangat mendukung untuk pengembangan karena memang program pemerintah juga tuh pengembangan pariwisata untuk jadi salah satu penghasil PAD untuk daerah. Karena orang tahu sekarang daerah-daerah lain lebih banyak berkembang dengan pariwisata. Orang makin dengan adanya aksesibilitas untuk media dan segala macam orang makin gampang untuk mengakses ini di Minahasa ada apa orang di luar daerah bisa lebih tahu. Jadi intinya mereka sangat mendukung untuk itu. memang kalau mau memperkenalkan tuh daerah memang paling bagus itu dari pariwisata. Orang tawarkan tuh. Kemarin Samling Tahun 2 tuh belum pernah pilih Likri. Tuh Likri itu bagaimana? Boleh saya visualisasi sedikit. Dia besar bagaimana? Iya. Memang kalau orang lihat ya, orang data di sini juga untuk aset-aset yang ada di sini, orang memang belum clear semua gitu. Jadi edukasi untuk masyarakat memang orang sendiri belum secara datanya belum clear untuk kasih. Ya, jadi orang memang perlu bantuan untuk pihak terkait untuk lebih mengangkat orang akses potensi-potensi yang ada di sini. Likri besar bagaimana?
Mil. Itu kurang lebih Average-nya ya. Average. Kecil, enggak aku. semacam pulau kecil memanjang begitu. Oh dia, jadi panjang Kang, Sama yang dia, bulat Kang. nyandak bulat memang itu tapi segi memanjang. DP lebar itu kurang lebih sekitar 60-an ya, 60 meter ya. 60 meter. bahkan less maybe. Ini lapangan berapa meter itu? Kalau ini sih sebesar. Ini sebesar Kang. Ya, 60 meter Berarti itu lebih kecil dari lapangan bola Kang. ya. Iya, memang jauh lebih kecil. Setengah lapangan bola kan. Ya, Apalagi ya sekitar Lapangan bola segitu. 110 sampai 120. Ya sekitar begitu setengah lapangan bola itu mungkin DP ukuran. Orang nggak punya angka yang pasti berapa DP luasan Kang. pulau kecil itu. Dan bahkan yang lebih memprihatinkan sekarang karena memang dia semakin tergerus makanya DP ukuran makin kecil. Oh dia lebih lama lebih kecil. Ya, ya karena abrasi. dari air. Jadi makin mengecil. Itu jadi concern juga bagaimana waktu orang mau selamatkan nih Likri sebenarnya. Jangan dulu habis dong, belum pergi hari ini. Orang memang ada beberapa contoh kan rupa di Limboto ya, itu di mana Limboto danau itu. Danau Limboto ya, Nah, Gorontalo. itu sana ada. Memang akan ke sana kalau orang enggak ada. Betul. Orang enggak ada awareness untuk itu. Jadi orang kalau orang enggak orang-orang yang ekspor di situ sebenarnya yang di lingkungan kalau orang enggak awareness itu akan ke arah sana. Abrasi dengan tingkat kita lihat Tondano ini memang perkembangan masyarakat semakin banyak tuh. Orang juga nggak bisa ngalangin pembangunan ada di sini. Tapi harus ada alternatif untuk pengendalian ini. Jadi ya pihak-pihak tertentu yang lebih expert di sini, ya. Orang nggak bisa harus ngarapin dari pemerintah. Kita yakin juga banyak senior-senior di luar atau orang-orang Minahasa yang expert di sini harusnya bersumbangsi gitu untuk kelestarian danau ini. Nah, rencananya Kak setelah di event Tribute to Likri ini kan pasti akan terkumpul dana. Orang berharap seperti itu tuh. Nah, untuk kakak-kakak sendiri untuk mengelola dananya ini untuk Pulau Likri ke arah mananya dulu. Jadi kira-kira mau setelah dana terkumpul mungkin tamang-tamang atau viewers paling mau cari tahu tuh, oh dananya for apa? Mungkin begitu. Target orang sih amenitas dasar ya, amenitas dasar yang ada di pulau. Kalau orang tahu untuk destinasi wisata itu harus ada amenitas dasar lah, kayak restroom area, terus resting area, tempat-tempat duduk. Yang orang targetin ini karena sekarang lagi tren untuk eco, jadi ya, jadi bahan-bahan material yang orang pakai nggak permanen, jadi nggak mengganggu Pulau Likri itu sendiri. Portable mungkin kan? Ya portable, terus ada dari bahan-bahan natural gitu. Natural. Contohnya kayak nanti orang mau bikin ada sitting area yang dari kayu kelapa. Terus Sekali lebih konsep ini kan. terus ada bui yang orang mau bikin dari manfaatin material yang ada di sini, bambu atau apa yang lebih ke eco gitu. Iya, itu Kang. Permanen. Nah restroom ini kalau untuk restroom karena orang tahu amenitas paling penting kan. Kalau orang berkunjung ke sana terus ada restroom, nggak ada apa? Ada sebenarnya ada, tapi memang suatu lama terbengkalai dan memang nggak layak untuk dipakai. Jadi itu kira-kira yang orang mau usahakan sekarang ini. Tujuannya untuk ke situ. Iya. Salah satu tujuannya. Itu. Iya. Amenitas dasar untuk pengembangan pulau itu sendiri. Nah pengembangannya ke depan mungkin ada mudah-mudahan sih ada investor yang tertarik untuk mengolah itu. Oke. Semoga. Lebih bagus. Nah itu nanti ada pengembangan dari di situ kan nanti ada olahraga air, terus ada kulinernya nanti di situ. Ada apa lagi ya? Para layang ya, para layang. ada landing karena di situ Para ada. layang. Ya, ada di situ ada gunung Kamintong. Kamintong. Kamintong Kamintong di mana? Kamintong di Tandengan. Tandengan situ kan. Wah. Jadi rencana itu ada program ke depan ya, orang baru ini ke depan untuk bisa digunakan untuk buat landing para layang di situ. Tempat landing. Oh jadi Tempat landingnya landing. di Likri. Di Pulau Likri. Bisa. Maret Sopro, kalau tapi suasana dikit air no. Sopro. Kalau lihatnya lewat peluan itu. Iya, risknya kan kalau orang main jadi kalau jatuh pun di air kan. Iya, jadi Kang, lebih bahaya nang. Nggak terlalu di beresiko. air. Gitu. Wah, emang selalu begitu no. Iya, air aman tuh. Nah Kak, tentu saja kan Tompe tujuan sangat besar tuh untuk membangun dari sektor pariwisata untuk Pulau Likri. Nah kalau mungkin kita mau tanya pengelolaannya untuk ke depan, kira-kira sejauh apa kakak-kakak ini
akan terus giat dang untuk mengembangkan ini. Jangan sampai dang yang mungkin dari kita pribadi kita takut apakah cuma for ini event atau tidak ada berkelanjutan seperti itu. Dan kita berpikir positif bahwa setelah event ini pasti Likri ini akan jadi objek pariwisata baru. Amin. Tahu juga orang Manado dang tuh yang gitu, sampah wisata baru, udah ada kayak di sana. Semua suka mau coba hal baru, pasti kan akan terjadi penumpukan pariwisata. Ini wisatawan mau menumpuk. Kira-kira bagaimana itu kamu? Supaya continue kan. Iya, supaya continue tidak nyana cuma sampai di ini, sini, iya. no? Begitu. Tujuan orang sih emang tuh simple plan sih, orang simple plan untuk supaya event ini sustainable. Oke, jadi orang ada beberapa planning juga yang orang salah satu juga orang ada project di sini untuk susur sungai. Susur sungai ini. Jadi orang nanti mau linkkan ini susur sungai ini olahraga air ini melingkan ke Pulau Likri. Jadi nah susur sungai ini orang yang memiliki kemarin kita di olahraga air dua kali orang 2 tahun pelaksanaan ini. Nah, tadi ada pembahasan dengan PMK untuk ke depan itu akan di backup untuk khusus sungai ini untuk sosialisasi kebersihan dan harapannya ke depan mungkin nanti di sungai-sungai ini ada kafe atau ada apa mengencourage masyarakat di sini untuk Harus sih. buka destinasi baru, tempat-tempat baru untuk attract orang datang. Nah, orang tahu generasi sekarang pasti harus selalu mau hal yang baru yang menarik. Jadi itu yang penting. Nah itu orang mau coba untuk itu gitu. Genset Dan mudah-mudahan bisa jalan. Mudah-mudahan. Amin. Dengan dukungan pemerintah Kang. Saya dengan Supaya sustain toh. Karena kebiasaan di sini kan bikin kegiatan habis itu ya sudah selewat gitu. betul itu. Jadi harus ada jangka panjang. Benar, sustainable itu. Jadi orang juga koordinasi dengan akal posok ini yang ada di sana itu orang antisipasi untuk lonjakan kunjungan di sana. Sudah mengantisipasi kan? Sudah mengantisipasi. Itu sih. Orang nggak bilang itu bisa terimplementasi sepenuhnya, tapi paling nggak antisipasinya mereka udah harus siap. Kalau orang itu bantu untuk triggernya ini, tapi untuk pengembangannya harusnya desa disupport dengan pemerintah udah harus jalan. Kelurahan, bikin menambah PAD itu. Benar, iya. Sangat baik. Meningkatkan ekonomi daerah wisata itu sendiri toh. Kalau orang lihat pasti kalau orang berkunjung ke daerah lain di Indonesia dengan adanya destinasi itu pasti ada pengembangan di daerah Yang itu. kita harap memang mesti ada yang mengelola. Biasa kan tetap ada pengelola begitu, tetap banyak tuh yang ngoni format tadi. Benar. Ya, orang nggak luput begitu. Cuma ya kalau nggak ada pengelola, siapa yang mau bikin Likri sampai mau sebagus ini? Sekarang kita lihat di postingan Likri so bersih sekali le, bukan cuma bersih, so bersih sekali le. Sampah-sampah so hilang, rumput-rumput so parah semua. Karena pergerakan sama ini. Karena ada pergerakan. Memang mesti ada movement, memang mesti ada yang orang buat dulu. Pemerintah ini jangan mager no. Sebenarnya satu sisi kok Ben, kita rasa pemerintah harus berterima kasih. Iya, terima kasih. Itu membantu sekali nih. Sangat membantu. Sangat membantu for making Ini objek pariwisata baru dapat dibilang seperti itu. Jadi tribute to Likri tanggal 31 Mei di God Bless atau Samratulangi Lapangan jam Samratulangi. 7 Kang. Jam 7 pagi semulai Jam 7 pagi. Sampai Jam 9 malam. 9 malam. 9 malam. Ada simpang tunggu nih pedoy beli itu makanan di sini. Iya. Nah, kaleng-kaleng ini. Jadi dengan beli produk yang di sini, terus berkontribusi untuk Likri. Iya betul. Iya. Tentunya Jadi ada nanti ingat Jono, nanti kalau kita beli suatu berarti kita ada kontribusinya di Likri. Jadi kita orang mau bangun self belonging untuk pulau ini. Kita orang sini ya kita juga punya hak ke sana. Iya, itu yang mesti. Dan hak ada kewajiban juga kan, bicara hak harus punya kewajiban juga. Jadi kalau orang merasa orang punya tanah itu harus jaga juga kan itu. Kira-kira seperti itu. Orang mesti ada rasa memiliki. Yang Ternyata menganggap nih mau diri Tommy Hasa. Iya. Mesti peduli dengan Likri. Betul. Likri ini aset kan Likri. Aset. Aset. Iya. Orang ini danau ini paling besar di Sulawesi Utara ya. Paling besar. Danau Tondano dan ikonnya itu Likri. Ya, betul. Karena pulau di Pulau. Pulau, Ya, unik ini, pulaunya unik. Jadi harusnya dijaga, dirawat tuh. Ya.
Jadi gar ngana boleh ameni momentum ngana baking coast I love Likri. Orang harapannya seperti itu. Harapannya Kan ada seperti itu. begitu tuh. Oh Likri ini mau di Tondano. Jadi ada save dengan kawan-kawan itu di tanggal 31 Kang, hari Sabtu. Dan juga ada Kak Mel juga dengan kawan-kawan akan mau saya belajar tuh olahraga air apa lagi Gar? Ini chef ini, dorang mbak baking masakan for hari Sabtu itu, dorang pe doi pribadi. Oh iya dong. Iya. Sebenarnya itu orang support dari hotel, manajemen hotel. Oh dari manajemen. Dari manajemen hotel. Hotel Kang. Iya. Ya, jadi apa namanya, untuk hotel itu sendiri, orang dapat space di sini untuk promosi dompe hotel juga di sini. Nanti di sini juga ada di samping masak-masak itu, orang juga ada voucher kamar. Jadi Oh ada begitu Kang. ada. Jadi ada DP, ternyata gue ada DP voucher Kang. Iya, Ada DP hadiah gue mau datang kemari. Ada. Beli makanan enak, dapat LP voucher mujur Kang. Ingat di hotel. Jadi ada voucher kamar, mungkin ada voucher, mungkin ada beberapa support dari UMKM yang boleh kasih bentuk-bentuk hadiah. Selain, jadi bukan cuma hotel juga sebenarnya yang kasih voucher kamar, voucher breakfast mungkin, voucher gym, itu yang memang disupport oleh beberapa hotel. Tapi ada UMKM juga yang pengen terlibat, orang juga mau berkontribusi dengan cara seperti itu. Jadi mungkin ada handicraft yang mungkin akan orang sumbangkan untuk diberikan kepada Iya Kang. yang beruntung mendapatkan itu. Jadi nanti di acara itu akan ada games, quiz, undian misalnya, yang akan menyebarkan tuh voucher-voucher yang supporter dari kasih, no? Besar sekali nih kegiatan ketiga toh. Tribute to Likri. Dan kita tambahin satu lagi dari hotel nih ya. Orang kadang-kadang mikir image hotel tuh mahal. Atau orang mau makan di sana tuh mahal, mesti di sana mahal. Nah ini kesempatan untuk masyarakat yang pengen ini mau coba ikut di Trompe event ini untuk mudah-mudahan ya beruntung dapat voucher, nanti paling nggak meringankan. Lo bisa tahu hotel tuh seperti apa. Dan image yang kalau di hotel tuh semua harus mahal. Ini kalau dibantu toh, bantu juga untuk meningkatkan okupansi di hotel. Tingkat okupansi sekarang lagi tahu ada kebijakan-kebijakan. Ini kesempatan untuk orang untuk promosikan hotel-hotel itu juga. Yang ada di sini juga ada hotel-hotel di Minahasa dan di Manado. Pariwisata jalan jaya. Nah mungkin Kak yang kita mau tanya terakhir tentang harapan. Mungkin harapan saat ini dan harapan ke depan buat orang generasi muda, buat masyarakat dan buat pemerintah untuk sesuai dengan KPI program atau kegiatan ini lah. Tribute to Likri. Harapannya kalau harapan hope tuh lebih ke sini nih ke hope. Silakan nih kalau hope. Mungkin harapan buat orang juga atau generasi betul, muda. betul. Generasi muda. Iya. Harapannya bahwa akan semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya pengembangan pariwisata dan pengembangan destinasi pariwisata di mana orang punya Likri, Danau Tondano pada umumnya. Akan semakin banyak orang yang sadar bahwa orang punya potensi itu, dan akan semakin banyak orang yang mau memberi diri untuk mengembangkan itu dan bahkan menjaga itu. Nah, di sisi lain harapannya juga di mana bahwa orang adalah pelaku olahraga air yang akan mungkin bermuara di wisata olahraga air atau sport tourism, water sport tourism, itu akan membawa dampak yang lebih luas lagi dengan orang beraktivitas di olahraga air misalnya. Di mana anak-anak muda mungkin bisa dapat alternatif olahraga, hobi olahraga baru misalnya, ada olahraga air yang bisa orang pelajari, bukan cuma bola kote. Dan mungkin itu yang coba orang fasilitasi nanti di tanggal 31, orang kasih coaching klinik misalnya. Dan bahkan bukan tidak mungkin juga ya, salah satu orang sasaran adalah mencari bibit-bibit atlet olahraga air yang baru di Tondano, di mana ya sama dengan Bro Chef bilang, orang Tondano, orang Lemalo, kalau orang luar dia bilang, orang Tondano masa ada olahraga air Kang. Nah itu salah satu orang harapan bahwa dengan event ini makin banyak orang Tondano yang mau belajar itu olahraga air, bahkan mungkin berprestasi secara olahraga, kira-kira begitu. Jadi begitu Kalau Gar. kita tambahkan ya, kalau kita dari olahraga air ya, kalau kita orang banyak sih, banyak harapan-harapan, pasti semua punya harapan ya, untuk sampai Minahasa, Tondano ini. Kalau kita lebih balik ke rootnya orang di sini. Berapa minggu ini orang lihat itu berita-berita di mana-mana itu kayaknya air jadi musuh, orang sampai musuh. Ya kan, benar kan, kalau lihat berita-berita itu jadi banjir di mana-mana ini, air musuh nih. Nah,
Kalau orang tahu, kalau orang sendiri tahu itu dari orang Peruntau juga saya bilang. Ada yang pepatah yang bilang where is there is water there is life. Jadi ada air berarti ada kehidupan di situ. Betul. Nah kalau orang sekarang melihat berapa minggu terakhir orang lihat air jadi musuh di sini gitu. Nah harusnya seperti itu. Nah orang mau ingatin lagi untuk semua ya, bukan untuk kita nggak bilang untuk pihak tertentu, untuk semua orang awareness orang untuk danau ini yang sudah banyak berkontribusi untuk yang orang tahu PLN semua dari sini, listrik, ekonomi masyarakat di sini. Ekonomi masyarakat. Ya, itu orang mesti aware sebenarnya ini. Jadi orang nggak bisa blaming pihak tertentu. Kenapa harus kayak gini keadaan yang sekarang ini jadi? Itu orang mesti aware masing-masing. Kontribusi kita apa di sini sampai jadi begini gitu. Kalau orang cuma bisa bicara, oh ini blaming each other, oh ini salahnya sini, orang harusnya sadar masing-masing. Kenapa ini harus jadi? Kalaupun orang nggak jadi bagian dari kesalahan yang dibikin, paling nggak orang tahu, ya kan? Orang tahu sama-sama sih. Orang juga sering ngelihat orang buang sampah, orang diam, ya kan? Orang buang sampah di got-got, orang diam. Nah, orang tahu kalau kalau orang melihat hal yang salah, terus orang diam, orang bagian dari kesalahan itu sendiri sebenarnya. Ya, enggak? Harusnya orang aware ya. Harus ada courage, harus ada, orang harus, apalagi generasi muda sekarang harus punya courage untuk kasih tahu bahwa itu salah. Ya, jangan orang diam ya, bukan tapi urusan. Nah ini impactnya sebentar, kalau orang mungkin sudah lama lagi, orang bilang 2 meter lagi di bawah. Iya. Nggak lama lagi orang kan, ya generasi ini sudah lama lagi. Orang X ini sudah lama lagi kan. Nah Z-nya sekarang ini orang mesti aware dengan hal-hal begini gitu. Kalau orang yang tua-tua punya habit seperti itu, artinya orang kasih ya edukasi lah. Tolong jangan begitu, tapi anak sebentar nggak bisa lihat lagi di danau ini ada. Betul. Atau mungkin terus nggak bisa tinggal di daerah ini lagi. Karena air yang harusnya jadi teman, jadi musuh sekarang di sini. Ya kira-kira seperti itu. Orang balik ke rootnya aja dulu. Untuk harapan-harapan, terasa ya banyak lah harapan-harapan. Kota ini kan jadi seperti, ada yang bilang, oh ini bagus nanti jadi rupa di Red District di Belanda. Atau yang bisa bilang ini nanti jadi rupa Venice. Oke, amin semua itu. Tapi orang balik dulu ke rootnya. Apa yang orang harus bikin? Ya, basicnya apa dulu? Kalau kita dari itu sih. Awareness itu, jangan salahkan siapa-siapa, cari solusi rame-rame tuh. Koreksi diri sendiri dulu. Koreksi diri, jangan pemerintah. Sama-sama no, maksudnya toh. Jadi ini air ini adalah tanda kehidupan. Di mana ada air ada kehidupan di situ. Kalau air meluap tentunya ada yang salah dengan orang Kang gitu. Makasih Chef dengan Kak Mel yang meluangkan waktu. Iya, datang di sini so dingin-dingin Kang. Nanti tong baku dapat lagi. Sampai jumpa di Tomina Esa Podcast selanjutnya.